Selamat siang anak-anak. Baik, Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kolaborasi aksi nyata 1.4, saya boleh pantun dulu ya. Boleh. Turun hujan sejak kemarin. Ketika hujan suka melamun. Melihat Bapak Ibu semangat sekali. Mari kita ucapkan salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon big applause-nya untuk CGP Angkatan 7. Baik, alhamdulillah kolaborasi aksi nyata kita pada kali ini adalah digawangi oleh 5 CGP Angkatan 7
Terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Semper Timur 03, Ibu Legini SPD MSI, Bapak Nur Salim selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Ibu semuanya yang hadir ikut mengikuti, yang ikut dalam sharing kita pada aksi nyata 1.4 ini. Bapak Ibu, perkenalkan saya pribadi bernama Titi Zulaika. Selanjutnya, 5 punggawa yang ada depan Bapak Ibu akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Legini, SPD. Terima kasih untuk Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah dan semua rekan guru di SDN Sektor Timur 03. Perkenalkan, nama saya Ibu Eva Tirma Simatupang dari SMA Negeri 45 Jakarta, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Iswanto. Saya mengajar PJOK. Saya masuk angkatan 7, calon guru penggerak, dan saya mengajar dari tahun 2015. Dan lebih semangat lagi buat teman-temanku untuk daftar di angkatan 9 dan 10. Terima kasih. Sebelumnya ya, tepuk semangat. Terima kasih, semangatnya semoga menggelora kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Langsung saja perkenalkan, saya Hendrik Aprianto, SPD, angkatan ke-7 CGP Jakarta Utara. Untuk teman-teman saya semua, termasuk kepada pemangku kepentingan, Bapak Ibu Kepala Sekolah wakilnya, bahwa CGP merupakan ajang yang bergengsi, lebih dari bergengsi dari dulu. Karena di situ adalah pengembangan profesi sekaligus untuk belajar ilmu yang tak terbatas. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk CGP terakhir yang memperkenalkan diri, berkolaborasi dengan 4 rekan sejawat saya dan Ibu dari CGP SMA 75. Perkenalkan, nama saya Farida Nur Alianti. Saya CGP angkatan 7 dari kelas 39F, berkolaborasi dengan aksi nyata budaya positif bersama teman-teman. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan semua hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mari bergabung dengan CGP selanjutnya untuk pengembangan diri dan pembelajaran, mewujudkan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disilakan penyaji berikutnya untuk duduk dulu. Sila juga. Sila juga. Atau di bawah ini proyek. Warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi kami dari 5 CGP yang telah tampil di depan. Yang pertama adalah budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Tapi sebelum kita sampai dengan budaya positif, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan. Apalagi yang lebih umurnya, lebih senior dari saya, secara tidak langsung sebenarnya budaya positif secara sadar atau tidak sadar pasti sudah dilaksanakan di sekolah dan di kelasnya. Next. Sebelum budaya positif itu kita canangkan, kita pahami dulu apa dasar pemikiran menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bahwa pendidikan itu sebaiknya, sejogjanya adalah menuntun,
Pendidikan itu bukan menuntut setiap anak harus bisa. Jadi pendidikan itu sifatnya harus menuntun semua muridnya. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan di sini tadi sudah digarisbawahi bahwa pendidikan itu sifatnya adalah menuntun. Yang kedua, pendidikan yang harus dilaksanakan di sekolah, di lingkungan masyarakat, itu haruslah berpihak pada anak. Semua kebutuhan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dapat kita tampung dan kita cari solusi terbaik bagi mereka. Yang ketiga, bahwa pendidikan itu adalah bukan tabula rasa. Seorang anak yang dilahirkan bukan tabula rasa. Maksudnya, selama ini mungkin kita mempunyai paradigma bahwa anak itu dilahirkan seperti kertas putih. Sebenarnya anak-anak yang dilahirkan itu seperti kertas yang sudah mulai berwarna, sudah abu-abu. Tinggal kita semua sebagai pendidik, baik yang di sekolah, di masyarakat, tinggal menebalkan garis abu-abu itu menjadi jelas dan nyata. Semuanya didorong sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas anak-anak yang kita ampu. Jadi sebelum masuk ke budaya positif, kita mengerti dulu dasar pemikiran pendidikan itu seperti apa. Yang pertama tadi adalah pendidikan itu bersifat menuntun. Sekali lagi, bukan menuntut. Karena semua anak mempunyai bakat dan minat serta kreativitasnya berbeda-beda. Yang kedua, pendidikan disesuaikan dengan kodratnya. Kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam maksudnya tidak mungkin pendidikan disamaratakan untuk anak-anak yang tinggal di pesisir dengan yang tinggal di pegunungan atau di tengah-tengah perkotaan. Yang ketiga, yaitu pendidikan itu berpusat pada anak. Dan yang keempat adalah seorang anak itu bukan tabula rasa. Kita pendidik hanya menebalkan garis abu-abu tersebut. Next. Poin kedua, jelang budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah adalah bahwa nilai-nilai yang telah ditebarkan dalam guru penggerak, setiap pendidik mempunyai 5 nilai. Setiap diri secara sempurna haruslah secara bertahap menguasai nilai-nilai tersebut. Saya percaya Bapak Ibu guru yang hebat yang ada di sini pasti telah melaksanakan 1, 2, bahkan semua nilai yang ada dalam nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama adalah kolaboratif. Seperti kami saat ini melaksanakan aksi nyata dengan kolaboratif bersama-sama. Yang kedua adalah mandiri. Maksud dari mandiri ini bukan berarti per individu, tapi mandiri dalam pengembangan diri tanpa atau dengan paksaan dari pimpinan. Kita mampu untuk pengembangan diri sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita untuk mengembangkan diri masing-masing. Yang ketiga adalah inovatif. Maksud dari inovatif ini adalah mampu mengikuti ruang zaman, mengikuti kodrat zamannya, mampu menggunakan teknologi yang selama ini kita sudah pasti melaksanakan. Sudah 2 tahun berturut-turut kemarin kita melaksanakan PJJ yang untuk menjabarkan bagaimana kegiatan itu akan dilaksanakan. Visinya pun harus jelas. Bagaimana visi itu bisa terwujud? Nah, kami diajarkan dalam menyusun suatu kegiatan melalui metode penyusunan visi. Namanya BAGJA atau biasa disebut BAGJA. Jadi kalau untuk menentukan kegiatan-kegiatan budaya positif yang akan dilakukan di sekolah, kami dilatih untuk menggunakan susunan seperti ini. Yang pertama, yang itu kita cari tahu data melalui membuat berbagai pertanyaan. Dan kita lemparkan pertanyaan tersebut dan kita cari jawabannya kepada beberapa stakeholder, bisa saja kepada siswa,
Bisa saja kepada rekan sejawat, kepada atasan kita, atau dinas terkait atau masyarakat sekitar lainnya. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Maksudnya dari ambil pelajaran ini adalah apa dari pertanyaan tersebut yang mempunyai koneksi terhadap budaya positif yang akan kita lakukan. Yang nomor 3 adalah rencana, gali impian. Mau dibawa kemana anak-anak kita? Sekolah kita, kelas kita, seluruh pengampu stakeholder di sekolah kita tuangkan dalam gali impian kita. Yang keempat, kita sosialisasikan melalui penjabaran rencana. Dan yang terakhir adalah kita jalankan kegiatan yang sudah rencana yang telah kita susun menjadi implementasi kegiatan dalam atur eksekusi. Setelah kita menyusun visi kita dalam budaya positif, dalam rencana budaya positif, selanjutnya adalah Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam miskonsepsi selama ini dalam teori kontrol yang dilakukan oleh Dr. William Glasser, kita akan mengibaratkan tangan kita masing-masing. Bapak Ibu, kalau tangannya sedang mengepal, kita kepal sama-sama. Suatu saat datang bujukan dari teman. Ayo, buka tangannya. Ketika Pak Daniel, saya tegur, Pak Daniel buka. Dengan amat gampangnya Pak Daniel langsung membuka. Tapi berikutnya ketika ada teman kita lainnya mengepal, kita paksa sekalipun kepalan tangannya, itu tidak akan bisa. Berarti bisa diambil kesimpulan. Ada yang ikhlas membukakan, ini Bu, saya buka tangan kepalan tangan saya. Ada yang juga, enggak Bu, kepalan saya ini saya menggenggam sesuatu yang amat sangat berharga. Saya enggak mau buka, walaupun dengan bujuk rayu, walaupun dengan ancaman ibu, saya tidak mau membuka kepalan tangan saya. Karena apa yang saya genggam ini amat berharga. Nah, dalam gebaran tangan ini sama seperti teori kontrol dalam budaya disiplin nanti. Selama ini ada miskonsepsi, ada paradigma yang tidak sesuai, yang selama ini sebenarnya harusnya diarahkan ke arah yang lebih tepat. Yang pertama, katanya guru itu tuh segalanya. Guru mampu mengontrol murid. Kamu harus ini ya anak, kamu harus itu ya nak. Besok kalau kamu terlambat, kamu berarti ngepel dari ujung sana, dari sampai ujung sana. Padahal tidak sesuai. Sekarang Bapak Ibu, misalkan anak kita datang terlambat, lalu kita paksa lari 20 putaran dalam satu halaman, dalam 10 kali putaran. Apakah hukuman itu sesuai dengan keterlambatannya? Itu tidak. Itu bisa dijawab dalam pribadi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, bahwa dalam teori kontrol dalam miskonsepsi adalah bisa kok Bu, anak itu dipengaruhi, anak itu dirayu melalui penguatan positif. Misalkan saja seorang ibu guru merayu, dan pada akhirnya kepalan tangannya tadi terbuka. Tapi untuk waktu yang kapan? Sampai kapan dirayunya bisa? Tidak akan selamanya rayuan itu akan selesai. Rayuan itu selesai dan selamanya anak itu akan nurut pada kita. Yang ketiga adalah ilusi kritik. Ini adalah ancaman. Tangannya nggak dibuka, kamu nanti pulangnya belakangan. Jam 5 sore baru pulang. Apakah selamanya akan seperti itu? Dan teori kontrol miskonsepsi yang lainnya adalah ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu, dari miskonsepsi teori kontrol ini kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa disiplin itu berasal dari kontrol diri masing-masing. Yang bisa mengendalikan adalah diri kita masing-masing. Dalam budaya positif itu yang mengontrol nanti adalah diri kita masing-masing. Nah, ini adalah perubahan paradigma yang tadi sudah disampaikan, bahwa dulu pahaman kita adalah kita memberikan stimulus dan pasti direspon.
Yang baik adalah penggunaan teori kontrol. Nanti rekan-rekan saya akan melanjutkan mengenai teori kontrol, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang sebaik-baiknya perubahan paradigma menurut Dr. Stephen R. Covey yang dapat kita anut adalah sebenarnya sekarang bukan stimulus respon lagi, tapi teori kontrol. Bapak Ibu sudah bisa membaca poin yang paling baik adalah bahwa setiap masalah harus menggunakan model pemikiran menang-menang, bukan menang atau kalah. Saya sebagai guru harus menang dari seorang murid tidak, tapi dua-duanya harus menang. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa dalam budaya positif yang pertama itu adalah disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu adalah yang utama adalah self-disiplin, disiplin dalam diri masing-masing. Disiplin seperti kontrol tadi bahwa tidak dapat dipaksakan, tidak boleh mendapatkan bujukan, tidak boleh mendapatkan ancaman, harus berasal dalam dirinya masing-masing. Jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Bahwa disiplin itu harus diterapkan pada jiwa-jiwa yang bebas, jiwa-jiwa yang merdeka, yang tidak ada paksaan dari internal diri maupun eksternal. Tujuan dari budaya positif yaitu disiplin bahwa menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Saya yakin nilai-nilai kebajikan universal pasti sudah diterapkan. Apalagi bagi mereka yang pengampu IKN, implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu masih ingat nggak nilai-nilai kebajikan yang ada di IKN? Pasti ingat, cuma agak lupa. Yang seperti ini Bu, yang kita pernah dulu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebudayaan global, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Bapak Ibu lupa ya, sama-sama yuk biar nggak ngantuk. Nilai-nilai kebajikan yang pernah dulu kita tanamkan ini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebudayaan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Baik, ini dia nilai-nilai kebajikannya yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu. Saya percaya dulu, tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ibu. Nah, ini dia tertuang dalam profil pelajar Pancasila tadi yang sudah kita praktekkan. Mudah-mudahan budaya positif dimulai dengan disiplin dan mempunyai dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang berintegrasi dengan profil pelajaran Pancasila semoga dapat dilaksanakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan teori motivasi, penghargaan dan hukuman yang akan disampaikan oleh Ibu Eva. Baik, masih semangat Bapak Ibu ya? Ada yang melamun Bapak Ibu? Tidak ada Bu. Tidak ya Bu? Tidak. Semangat. Sambil menunggu PowerPoint-nya, mungkin kalau saya tidak full di PowerPoint kali ya Bu ya, artinya saya lebih mendekatkan pada aplikasi nyatanya, namun tetap pada prinsip di slide ini. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita berdiri. Bapak Ibu, ayo berdiri. Mari sama-sama kita menutup mata sebentar. Kemudian tangan kanan kita letakkan di dada.
kita sampaikan respect. Ketika ibu menyentuh dada, tanamkan respect. Kemudian kita kembali membuka mata dan kita sampaikan loving. Kembali sekali lagi, loving. Kemudian mari kita sampaikan empati dan caring kita. Caring empati. Bilang lagi ya Bu. Baik, kalau saya bilang step pertama, silahkan lanjut yang pertama tadi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Respect. Kita nyanyi sebentar ya Bu. Kita nyanyi Bu sebentar. Oh iya baik. Ini tadi ada respect. Let's we respect all others. Bisa Bu? Ulang lagi. Let's we respect all others. Sudah ingat ya Bu ya? Then we should love all people. Mari kita duet Pak. Ayo Pak, kita Pak, semangat Pak. Pasti bisa. Kita ulang lagi ya Bu. 1, 2, 3, students, come on. Matanya ditutup dong Bu. Ya, matanya ditutup. Kita rasakan Bu. Baik, kita ulang ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Let's we respect each other. Yang pertama each other Bu. Each other. Saling ya Bu ya. Saling. Ya. Then we should love all people. Nah, berarti ada yang kurang konsentrasi tadi Bu. Ngomong others tadi. Don't forget to show our cares. Lagi ya Bu. Don't forget to show our cares. Satu lagi ya Bu. Siap. Oke. And fill your days with empathy. And fill your days with empathy. Let's sing hello, hello now. Oke Bu. Let's sing hello, hello now. Oke Bu. Lagi. Semper 03 is the best. Semper 03 is the best. Boleh Pak kita kolaborasi? Cek. Tolong perhatikan ke depan. Silakan Ibu dimulai. Iya. Kita berkolaborasi. Ya, Ibu yang kita rasakan ada penghargaan untuk siswa kita. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's respect each other. Tanpa ada yang nggak tutup mata. Oh iya. Each other. Then we love more. Ini kan Bu. Then we should love all people. Then we should love people. People ya, Pak ya. Ya, lagi Bu. Don't forget to show your care. Don't forget to show your care. Sepertinya Bapak kurang motivasi Pak. Ayo Pak. Semangat. Ya. Bapaknya semangat. And fill your days Bu. Ya, penuhi hari-hari. Ya. And fill your days with empathy. And fill your days with
Gimana? Bisa juga lidahnya. Lagi. Oke. Now let's say, ayo Bu, Bapak semuanya. Now let's say. Apa tadi Bu? Hello. Iya. Hello. Iya, ayo Bu. Ya. Now let's we say hello kids. Boleh Bu, karena SD kita tahu dia kids ya. Now let's we say hello kids. Semper 03 is the best. Begitu Bu. Now let's say hello kids. Semper timur 03 is the best. Oke, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Saya boleh duduk? Nanti ada prosesnya ya Bu. Nanti ada prosesnya. Ada prosesnya nanti Bu. Ya baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Kita sambung ke teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan. Sesungguhnya Bapak Ibu semuanya pasti sudah mengenal yang namanya motivasi itu ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik atau eksternal. Sekarang saya ingin bertanya dulu karena pada saat saya mengikuti guru penggerak ada satu hal yang menjadi pertanyaan dalam relung hati saya. Apakah saya mengikuti guru penggerak ini hanya untuk mendapatkan penghargaan seperti yang Bapak Ibu ketahui? Kalau guru penggerak ini bernilai 360 jam untuk sertifikat yang mungkin yang sudah CGP Angkatan 5-nya. Jadi pada saat itu saya berpikir, aduh ini benar-benar berguna untuk kemungkinan kedepannya seperti kenaikan pangkat dan sebagainya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu semuanya sekitar 4 bulan berlalu, sungguh suatu perubahan di dalam jiwa saya dan saya merasa memang pendidikan khususnya di sekolah saya itu cukup sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Mengapa saya sampaikan berbeda? Karena setiap pagi Bapak Ibu semuanya kami jam 5.45 itu sudah berdiri di depan gerbang sekolah untuk 5S menyambut siswa kita yang datang. Tetapi ketika kita menyambut siswa itu yang kita pelototi itu adalah dari ujung kaki sampai ujung kepala, begitu Bapak Ibu. Baik, selamat pagi, assalamualaikum, kemudian kenapa kok kaos kakinya satunya pendek, satunya panjang, seperti itu. Rambutmu bagaimana? Jadi seolah-olah kita itu menyambut siswa dengan memberikan suatu penekanan khusus. Gitu. Jadi ketika sampai di sekolah, anak-anak itu bukan fresh lagi, gitu. Tapi akan kita, ya nanti kalau sudah sampai segini poinnya akan kami panggil ya orang tuanya, jadi jangan seperti itu lagi. Nah, jadi dengan atmosfer yang seperti itu benar-benar mengubah saya pada saat itu. Artinya begini, ketika anak itu kita sampaikan 5S atau katakanlah 3S ya Bu ya, senyum, salam, sapa, kemudian santun. Nah, di situ anak itu sudah bersemangat sebenarnya untuk mengikuti pembelajaran pada saat itu. Namun seperti yang saat ini juga ya, Bu, masih sering tampil juga di sekolah saya juga yang kedua ini. Nah, ketika akan literasi, anak-anak yang baru sampai itu bukan langsung digiring untuk ke lapangan mungkin, tapi ditanyakan dulu kenapa terlambat. Kamu kemarin sudah terlambat, kok sekarang saya lihat bukan kamu lagi begitu. Jadi anak itu ada sedikit motivasi yang sifatnya apa ya Bu, menekan begitu sehingga ada beberapa kalau yang di kelas 11 rata-rata Ibu ya Bu ya. Nah di antara kelas 11 itu ada beberapa orang tuanya yang komplain seperti ini, anak saya ketika pulang itu selalu menceritakan kalau di sekolah ini kurang nyaman. Kenapa? Karena dari rumahnya sudah bagus, positif, atmosfer positif begitu sampai di sekolah. Guru harus menyadari itu bukan suatu hal reinforcement atau penguatan ketika siswa itu datang ke sekolah. Tapi justru kita memberikan suatu katakanlah atmosfer negatif karena dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin siswa kita masih lakukan itu mungkin karena saya standarnya SMA ya Bapak Ibu semuanya. Nah dengan itu anak itu akan berpikir, oh iya saya dari awal saja sudah ditekan, kamu harus begini besok, harus pakai kacu, harus seperti ini. Jadi ketika anak itu masuk dan sampai di sekolah sudah merasa tidak nyaman. Nah di sini di pelatihan guru penggerak ini atau pendidikan guru penggerak ini saya mendapatkan beberapa hal yang menginspirasi dan itu juga sebenarnya berlaku untuk semua level pendidikan termasuk SD menurut saya. Nah mungkin satu hal yang akan juga saya pertanyakan kepada Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang bisa menjawab. Ketika kita sampai di sekolah itu motivasi kita untuk datang ke kelas tepat waktu itu kira-kira apa ya Bapak Ibu? Pertama, apakah kita mungkin ya, takut ditegur oleh atasan misalnya,
Yang kedua, apakah memang kita menginginkan suatu reward di akhir tahun atau katakanlah berbentuk penghasilan bulanan supaya tidak sama sekali terpotong dan segala macamnya, atau kita memiliki kepribadian kalau kita bertanggung jawab kepada siswa, kemudian kita tergerak untuk mengubah siswa menjadi lebih baik atau bagaimana? Boleh Bapak? Sepertinya poin 3, Bu. Iya. Poin 3 apa tadi? Lupa. Poin 3 itu kita bergerak supaya menjadi pribadi yang bisa membuat anak lebih baik lagi, ataupun mempunyai kedisiplinan tinggi sehingga kita kadang malu untuk datang Baik, terima kasih Bapak. Kalau itu bagaimana Bu? Ya, kalau saya motivasinya sama. Ya, sama saya juga. Poin 2 juga. Bukan poin 3. Poin 2 apa poin 2 tadi? Poin 2 apa? Poin 2 kan enggak. Supaya nggak kepotong gajinya. Ada yang poin 2 juga katanya Bu, takut nanti di akhir bulan kepotong. Ya, itu realistis ya. Iya. Realistisnya ya seperti itu. Tapi salah satunya motivasi kita datang lebih awal adalah tanggung jawab kita sebagai pendidik. Paling tidak guru itu adalah orang tua di sekolah, dan orang tua adalah contoh bagi siswa. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi itu adalah satu hal yang selalu tertanam dalam hati saya ketika saya sampai di kelas gitu. Nah, di sini kita melihat ada 3 kategori, dan seperti saya sampaikan tadi, ini bukan satu hal yang baru Bapak Ibu semua buat kita. Tapi justru dari satu hal ini ada beberapa yang bisa mengilhami kita menjadi guru atau pendidik atau pengayom yang lebih baik. Nah, di sini ada yang disebut dengan motivasi eksternal seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu pasti terjadi, sebetulnya. Jadi ketidaknyamanan yang di sini arti kata ya hukuman, seperti tadi kita dipanggil atasan, dalam hal ini mungkin kepala sekolah atau wakil kurikulum. Aduh, ibu ini mana ya, kok nggak belum ada di tempat, misalnya seperti itu. Ya, atau yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi, hanya untuk mendapatkan suatu penghargaan. Penghargaan itu kan banyak Bapak Ibu, bisa misalnya ketika hari guru kita dipanggil menjadi guru berprestasi seperti itu, atau ketika hari-hari tertentu ya kita dipanggil untuk mewakili sekolah, atau seperti tadi yang hubungannya dengan penghasilan kita. Nah, yang terakhir itu yang seperti disampaikan tadi, kalau sebenarnya kita itu sebagai pendidik, kita punya satu hal yang menjadi nilai-nilai kebajikan kita sendiri, seperti yang disampaikan Bu Titi tadi, dan rasanya tidak perlu saya jelaskan lebih lagi karena Bapak Ibu sudah menanamkan dari awal mengapa kita menjadi pendidik. Mengapa kok kita ingin menghabiskan sebagian dari hidup kita itu untuk mendidik anak yang notabene dengan berbagai karakter. Nah, di sini kita akan katakanlah memberikan suatu inspirasi bahwa kita itu ingin anak-anak itu juga seperti kita. Jadi kita akan mencoba anak-anak mulai dari SD, karena saya SMA berarti dari SD dulu ya Bu ya, SD nanti ke SMP ke SMA. Kalau mereka itu memiliki potensi dan mereka harus tahu apa yang ingin mereka kembangkan begitu. Jadi ada motivasi internal, dan Bapak Ibu yakin, saya yakin pasti sudah mencoba dan bahkan ya sudah menanamkan itu. Anak-anak semuanya silahkan misalnya kenali diri masing-masing. Nah, dengan mengenali diri masing-masing dan mereka memiliki impian, ya seperti yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara, kalau kita itu harus memberikan pembelajaran yang memerdekakan siswa. Saya juga pada saat itu bertanya, kenapa kok harus memerdekakan siswa? Jadi memerdekakan di sini bukan artinya membebaskan mereka terserah mau belajar apa saja, mau berminat untuk apa saja, tidak. Tetapi kita sebagai penuntun, kita melihat di setiap siswa atau peserta didik kita kemampuan, talenta, potensi apa yang mereka miliki, kemudian mereka otomatis akan memiliki motivasi secara internal. Seperti yang saya lihat tadi ketika saya datang kemari, Bapak Ibu semuanya, ketika mati lampu, anak-anak itu banyak yang berkumpul untuk mungkin bermain bola, ada yang bernyanyi di pojok sana. Jadi itu satu hal yang positif juga menurut saya. Nah, dengan memiliki motivasi internal itu, otomatis kita akan membuat siswa kita atau peserta didik kita itu memiliki disiplin positif. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Titi tadi, kalau disiplin positif itu sebenarnya
Ya, kita ingin supaya anak-anak kita dan juga kita sebagai pendidik itu menjadi orang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya memang ingin menjadi pendidik ya Bu ya. Bukan artinya asal nantinya yang penting saya nanti masuk S1 FKIP atau S1 FIP kemudian menjadi guru, tidak seperti itu. Nah, hal itu juga yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, disinilah core atau intinya motivasi internal menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi motivasi internal yang akan kita tanamkan kepada anak itu adalah pertama kita tahu dan kita ingin anak itu menghargai nilai-nilai yang mereka miliki, kemudian baru mereka kembangkan sesuai dengan keinginan mereka. Nah, dengan jangka panjangnya, otomatis anak-anak ini juga akan selalu menghargai, selalu memberikan hal yang positif buat teman-temannya juga. Jadi tidak harus dengan adanya hukuman atau dengan adanya hadiah. Mungkin di sini tidak ada hukuman-hukuman lagi ya Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Pak? Oh, tidak ada ya Pak ya, iya. Tidak ada hukuman-hukuman tertentu atau tidak ada katakanlah hal-hal negatif yang membuat motivasi semangat belajar anak menurun. Ya. Sedikit lagi Bapak Ibu semuanya menjelang untuk sholat kita. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan juga adalah kita pernah mendengar salah satu ahli pendidikan, Alfie Kohn, itu menyebutkan bahwa sebenarnya penghargaan atau perilaku, kalau ibu pernah menjanjikan suatu penghargaan, misalnya kalau kamu nanti dapat 100 ibu kasihkan hadiah ya, misalnya seperti itu, atau kita memberikan hukuman yang akan membuat anak tersebut merasa tidak nyaman, itu sebenarnya akan secara otomatis perlahan akan menghancurkan potensi yang mereka miliki sebenarnya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena di situ mereka merasa, oh ya saya seperti tadi yang saya sampaikan tadi, merasa di bawah tekanan. Nanti kalau saya dapat poin banyak, saya akan dipanggil orang tua dan sebagainya. Dan itu membuat potensi dan bakat minat mereka akan semakin sulit untuk dikembangkan. Nah, oleh karena itu, menurut Kohn sendiri, tindakan belajar itu sendirilah menghargai. Itulah suatu penghargaan. Ketika kita bisa membuat anak tersebut mengenali potensinya, kemudian mengembangkan, dan mereka menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, sebenarnya itulah suatu penghargaan buat mereka dan juga buat kita. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, inilah beberapa deskripsi tentang hukuman dan konsekuensinya. Jadi kalau misalnya murid kita akan merasa tersakiti, ya, otomatis seperti tersakiti dalam arti seperti ini Bu, mereka memiliki hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman. Nah, di sini dua contohnya ya. Murid itu kalau kita mengadakan restitusi nantinya, mereka akan mendapatkan penguatan yang artinya di sini penguatan itu lebih mengarah pada sesuatu yang membuat inovasi atau sesuatu perilaku yang lebih baik. Kita mencari solusi dari masalah yang kita hadapi di sekolah. Di sisi lainnya, seandainya kalau ada sesuatu hal yang berhubungan misalnya dengan katakanlah peraturan. Biasanya kalau kita dulunya mungkin berkata kamu harus, berarti kalau kata harus itu tidak ada sama sekali pengecualian. Nah, di sini kita bisa sampaikan dengan bahasa atau kata yang lebih baik. Apakah itu yang kamu yakini baik? Begitu. Apakah menurut kamu itu akan menjadikan kamu lebih baik? Jadi bukan artinya kita harus menghukum anak atau menjustis anak dengan mengatakan kamu harus bikin PR, misalnya kamu harus buat PR saat ini juga, kemudian ada 10 halaman seperti waktu itu beberapa tahun yang lalu. Nah, kita ganti itu dengan proses restitusi, yaitu kita mengadakan penguatan kembali kepada anak-anak berdasarkan apa yang mereka alami dan kita yakini kalau itu adalah suatu solusi terbaik buat mereka. Nah, jadi di sini ada identitas suksesnya. Sebelumnya begitu ya. Nah, identitas sukses di sini adalah ketika anak itu paham dan mereka bisa memegang kendali kontrol. Memang mungkin di SD ya Bu ya, di tingkat awal masih di sekolah saya di SMA, apalagi anak-anak yang kelas 12 itu sudah bisa untuk mengendalikan diri ketika mereka itu berada di suatu masalah. Jadi bersama dengan wali kelas dan guru BK biasanya kami mengadakan observasi kelas, kemudian mengadakan sharing tentang apa yang mereka alami dan dampaknya itu luar biasa. Artinya di sini mereka sudah mengalami kematangan jiwa. Mereka tidak lagi mengandalkan kepada emosi atau kekuatan mereka sendiri. Jadi motivasi internal itu benar-benar terlihat, tumbuh dan berkembang serta tercapai ketika mereka ada di posisi di mana mereka harus ya katakanlah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu semuanya, dan saya paham, saya benar-benar meyakini kalau kita sebagai guru itu adalah pamong. Ya,
Nah, pamung itu memberikan tuntunan, memberikan nilai-nilai positif, kemudian membangun motivasi internal tadi, dan kita banyak belajar dari apa yang sering kita lakukan kepada siswa. Karena memang pembelajaran terbaik itu adalah berdasarkan pengalaman. Nah, di sini pengembangan budaya positif juga bisa menemukan budaya intrinsik atau motivasi intrinsik bagi kita sebagai pendidik. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pendidik itu selalu menanamkan nilai positif, dan jangan lupa nilai-nilai positif dan kebajikan itu juga terlebih dahulu harus ada di dalam jiwa kita masing-masing. Begitu Bapak Ibu semuanya, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih semangat di siang ini? Hari ini saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas. Saya sendiri Ari Kiswanto, calon guru penggerak angkatan 7. Apa sih kesepakatan yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Yaitu bahwa kita memberikan kepada siswa kita untuk membuat peraturan-peraturan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu membuat semua yang ada di yang pertama dia disusun bersama-sama di kelas, sesama murid dan guru, dan kita membuat kesepakatan sama seperti waktu kita mau mengadakan paparan ini, kita bikin kesepakatan dulu. Apa kesepakatannya? Selama kami memberikan paparan, tidak ada yang bermain handphone, tidak ada yang mengobrol, itu untuk kesepakatannya. Yang kedua adalah tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Anda curah pendapat dalam kelompok. Ya, jadi ibaratnya buat kelompoknya dulu, buat kesepakatannya. Yang ketiga adalah sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Jadi dibikin kelompok-kelompok masing-masing, mereka membuat kesepakatan masing-masing. Apa sih yang membuat kesepakatan di kelas? Umpamanya saat dia tidak mengerjakan tugas, apa hukumannya, apa kesepakatannya, apa dia mengerjakan lagi. Dan yang keempat, membuat poster-poster untuk dimuat di media sosial keyakinan kelas. Jadi setelah dibuat kesepakatan kelas, boleh kita di-share di grup WA-nya atau di IG, ya kan? Setelah kita membuat kesepakatan kelas bersama. Jadi jangan sampai setelah membuat kesepakatan tidak dituangkan, langsung hasilnya apa? Pak, kemarin kita udah sepakat loh Pak, ya, bahwa hari ini menggunakan baju olahraga. Yang tidak baju olahraga apa nanti kesepakatan bersamanya, ya kan? Jadi kalau kita tidak ada bukti bahwa kita membuat kesepakatan, mereka berdalih, ya. Jadi di situ bagaimana kita membuktikan bahwa kita sudah melakukan kesepakatan kelasnya bersama-sama. Next, yang kedua. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Yang satu adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dari konkret. Kemudian ada peraturan dari sekolah, nanti kita buat lagi peraturan di kelas bersama-sama. Jadi tidak dalam arti peraturan sekolah langsung kita buang peraturan sekolahnya, tapi enggak. Tapi kita menambahkan untuk umum di kelas kita sendiri. Yang kedua adalah keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sedang tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, jadi peraturan kelas gak usah banyak-banyak. Ya, cukup 3 tapi dia membuat dia menjadi positif. Apa? Contohnya yang tadi, disiplin waktu. Ya. Dan apalagi kerapian dalam bentuk berpakaian, ya. Kalau dia sudah disiplin waktu, berpakaiannya rapi, ya kan, membuat contoh yang lainnya dan selalu mengingatkan, ya. Jangan sampai nanti saat dia tidak membuat banyak peraturan tetapi lupa, ya. Jadi sedikit tapi mengena, ya. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 5. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat.
Yang terakhir, semua warga kelas sedang ikut jadi semua boleh mengumpulkan, karena mungkin dari kelompok sini sama kelompok ini membuat kesepakatan 5, ternyata 2 dan 3-nya semua hampir sama. Berarti yang diambil yang banyak. Jadi bukan satu anak aja yang tahu yang itu pintar, mungkin bagus diambil, enggak. Jadi diambil, coba kalian buat 5 kesepakatan kelas atau 3 dengan macam-macam, diambil yang terbanyak, ditempelkan, baru dibuat poster, dikirimkan ke grup-grup WA. Next, prosedur pembentukan keyakinan kelas adalah selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. 4, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang terakhir, senantiasa membantu. Ya, jadi saat kita menerapkan budaya positif, semua akan kita dapatkan, ya, terutama disiplin waktu, ya kan. Langsung dia bisa menghormati temannya, menghargai temannya, ya. Next, Bu, lanjut. Kegiatan-kegiatan pendalam kelas. Yang pertama adalah anggota kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberikan kertas. Salah satu anggota kelompok membuat huruf T kapital besar. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas pada setiap kelompok. 2 kelompok bisa mendapatkan keyakinan yang sama. Bila ada 10 kelompok, selanjutnya setiap kelompok diminta untuk bercurah pendapat tentang keyakinan tersebut. Tampak seperti apa? Tampak tidak seperti apa, kemudian hasil curahan pendapat setiap kelompok dipresentasikan pada kelompok yang besar dan kertasnya ditempelkan di keliling dinding kelas untuk dapat dilihat setiap warga kelas agar menguatkan pemahaman. Ya, jadi setiap kelompok itu dia membuat kesepakatannya. Dia menulis, setelah menulis dia presentasikan kenapa dia membuat kesepakatan itu dan apa yang akan dia berikan. Setelah dia melakukan, saya harus disiplin waktu. Kalau saya tidak disiplin, saya akan membaca buku di perpustakaan atau dia akan lebih belajar lagi. Setidaknya dia membuat kelompok masing-masing. Dia ditulis, baru ditempelkan dan presentasikan per kelompoknya. Next. Yang kedua, salah satu kegiatan lain dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Nah, ini murid yang merdeka. Jadi bagaimana sekarang bahwa kita udah bukan lagi menjadi yang diktator sebagai guru. Gimana kita sekarang menuntun anak-anak, bagaimana kita melihat salah satu dari anaknya. Jadi nggak harus seperti kita fokus, ya. Karena nggak semua anak itu sama, ya. Ada dari 32 anak, ya, ada sebagian yang kurang, dan yang kurang itu nggak kita anggap, ya. Kita biarkan aja, tapi tidak. Justru kadang-kadang dari semua itu bagaimana kita seorang pengajar untuk menjadi yang digalakkan oleh CGP bahwa kita itu seperti petani, harus bisa menyuburkan tanah, ya kan? Menyuburkan tanah dan harus bisa memberikan semua benih-benih itu dengan pupuk yang sama, ya kan? Soalnya murid-murid kita anggap sebagai bibit padi, ya. Nggak mungkin kalau kita hanya menyirami satu kelompok saja. Yang pintar kita ajarin, yang kalau dalam tanaman, kalau salur tubuhnya yang satu sehat, yang satunya kena ulet, yang kena ulet kan biarin aja cuma satu biji doang, ya kan? Nah, di kita di CGP tidak bisa seperti itu. Kalau semua diberikan vitamin, ya semua diberikan vitamin semua, ya kan? Gimana kita menyuburkan bibit-bibit kita agar tumbuh menjadi unggul. Karena apa? Bagi seorang petani ingin panennya itu bagus, ya kan? Sama seperti kita sebagai pendidik. Bagaimana kita melihat anak-anak kita itu tumbuh bagus, ya kan? Enggak sekedar cuma yang lainnya hanya yang bagus cuma sekian,
yang nggak jadi sekian, sama aja kita gagal. Kalau kita gagal ya sama aja seperti petani yang gagal panen. Karena apa? Memikirkan hanya keuntungan, tidak memberikan vitamin, tidak menyiram, ya kan? Tidak ngelihat mana yang terjadi penyakit ininya. Sama juga seperti kita sebagai guru, bagaimana kita untuk membangkitkan anak-anak didik kita bahwa kita harus menerima ungkapan dari peserta didik kita, nggak fokus dalam seseorang aja. Next, lanjut. Penutupnya demikian penjelasan dan mengenai keyakinan kelas sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku pembina sekolah. Dan ya kita membuat kesepakatan, setelah selesai ya kita bisa menjelaskan ke pimpinan kita seperti kepala sekolah, ada wakil kesiswaan dan wakil kurikulum untuk bahwa kita sudah mempunyai kesepakatan kelas ya. Apalagi kalau kita tidak punya kesepakatan kelas, jadi ya kita hanya punya peraturan sekolah, tidak punya peraturan kelas ya. Next. Ya, terima kasih dari saya untuk keyakinan kelas, untuk penjelasannya. Selanjutnya Pak Hendika untuk memaparkan budaya positif. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Selalu semangat. Salam dari kami CGP Angkatan 7. Salam CGP. Ya, sebelumnya saya akan memaparkan sedikit slide dari PowerPoint saya. Ada 11 slide di sini, tapi karena yang saya paparkan itu banyak menyangkut teoritis, sebenarnya yang dituntut seorang CGP itu adalah aksi nyatanya atau implementasinya. Makanya akan saya tekankan pada poin 3, 4, dan 10, yaitu yang menyangkut tentang penekanannya. Ya, pertama poin ketiga. Pada poin ketiga, kebutuhan dasar manusia itu terkonteks pada peserta didik, yaitu penekanannya bahwa setiap perilaku peserta didik itu diarahkan dalam rangka mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Next, selanjutnya, poin berikutnya. 5 kebutuhan pokok peserta didik, atau dalam hal ini lebih luasnya adalah human atau manusia. Secara mendalam, kebutuhan peserta didik itu terbagi atas 5, yaitu pertama, kebutuhan bertahan hidup. Secara prinsipil yang dimasukkan dalam konteks kebutuhan bertahan hidup dalam konteks dunia pendidikan adalah dalam rangka mereka untuk memenuhi hak-hak hidupnya, yaitu memperoleh kebebasan atau berserta misalnya fisiologis, yaitu dalam konteks tingkah laku mereka dihargai, atau biologis dalam konteks fisik atau mungkin kebutuhan mereka tidak dalam rangka hal-hal negatif dipenuhi. Serta yang ketiga, secara psikologis, bahwa peserta didik itu memiliki penghargaan dalam psikis mereka. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dalam hal ini, dalam konteks dunia pendidikan, maka setiap peserta didik itu harus memperoleh nilai-nilai kasih sayang dan rasa diterima. Makanya dalam konteks dunia pendidikan ditekankan tidak ada lagi pembedaan, baik itu apapun alasannya, bahwa siswa yang memiliki kebutuhan khusus pun harus difasilitasi, yaitu memperoleh dalam rangka memperoleh kasih sayang dan penghargaan. Next. Ketiga, yaitu penguasaan. Dalam hal ini berarti tentang pengakuan atas kemampuannya. Berarti dalam hal ini ada suatu hal yang bersifatnya adalah penghargaan, bukan sekedar penghargaan, tapi dalam diri mereka setiap tindakan mereka
harus dilihat dalam segi positifnya. Bukan berarti tindakan mereka yang berhasil terus dikasih hadiah, atau mungkin hal yang harus ditinggalkan pada saat mereka bersalah harus dihukum. Karena penghukuman dalam hal pendidikan sudah dalam konteks CGP harus ditinggalkan. Dalam hal ini diganti dengan hal-hal yang bersifat positif yang membangkitkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai pendidikan. Next. Ketiga adalah kebebasan. Kebebasan dalam hal ini diartikan bukan kebebasan hal konteks mereka bebas segalanya, tapi dikontekskan adalah untuk memenuhi kebutuhan akan pilihan hidup mereka. Makanya jangan heran kalau dalam IKM itu mereka banyak proyek, banyak hal yang digali di situ. Nah, itu dalam rangka untuk memenuhi kebebasan atau kebutuhan anak sehingga mengembangkan potensinya. Next, yang kelima, yaitu tentang kesenangan. Dalam hal ini, satu catatan Bapak Ibu, titipan dari kami semua sebagai CGP, jangan sekali-kali membuat siswa itu mukanya ditekuk. Nah, sekali-kali ya Bapak Ibu. Karena saat sekali dia mukanya ditekuk, saat istirahat sampai dia pulang, maka akan terakomodir di situ. Oh, saya tidak dihargai, saya tidak senang di sini. Nah, efeknya apa? Akan terlihat dari kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Nanti akan cenderung dia diam, pasif. Diam dan pasifnya mereka itu suatu tanda tanya. Tanda tanyanya bukan kecil, tapi besar. Tandanya besar apa itu? Apakah saya di situ masih dihargai? Nah, apakah dengan saya di situ memperoleh kesenangan dalam belajar? Makanya kurikulum Merdeka Belajar IKM di sana syarat pasti duluan adalah mereka diciptakan atau mereka diarahkan menjadi manusia-manusia yang merdeka, tapi dalam konteks manusia pelajar Pancasila. Nah, seperti itu ya konteksnya. Terus selanjutnya Bapak Ibu, sekarang kita ada sedikit tanya jawab Bapak Ibu. Kita sharing aja. Jadi ada hubungannya sama yang ujian ya, harap senang ada ujian. Nah, itu sebenarnya konteksnya masuk Bapak. Harusnya ujian juga tuh harusnya ada rasa senang di situ. Makanya kalau perlu sekarang jangan heran ada ujian nasional dihilangkan, karena buat menyenangkan kita semua, bukan hanya kepada siswa. Ya kan Bapak Ibu? Ya, karena pada dasarnya sekarang dunia pendidikan diciptakan sesuai dengan kebutuhan dasarnya itu. Pendidikan pada dasarnya diukur secara bukan hanya secara global gitu, tapi secara prosesnya terukur dari kelas 1 sampai besok kalau SD ya tatarannya sampai kelas 6 dia akan melalui berbagai perangkat penilaian. Berarti tidak ada lagi namanya langsung dia diperoleh nilai-nilai dasarnya langsung di kelas 1, dia akan memperoleh nilai sumatifnya langsung di situ dan seterusnya. Tapi pada dasarnya nilai pembelajarannya akan diperoleh kalkulatif pada saat dia di akhir. Nah, disitulah proyek-proyek atau program-program dari misalnya proyek pelajar Pancasila atau P5 di situ akan terakomodir menjadi satu nilai yang nilai komprehensif. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak proyek, banyak kegiatan dan nilainya adalah nilai yang akan terakomodir di tahap-tahap berikutnya secara berjenjang. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu karena banyak kegiatan juga nih, kita tambah sharing ya. Saya pengen sharing dulu kepada Bapak Ibu Guru kelas 1. Bapak Ibu Guru kelas 1 ya? Atau Ibu Guru? Oh, Ibu Guru. Ibu Guru kelas 1. Nah, pertanyaan saya seperti ini Bu. Dari kebutuhan dasar, next poin ke 4 bukan. Ada 5 kebutuhan dasar nih, Bapak Ibu Guru kelas 1 nih. Tiga coba. Silakan Ibu dijawab, Guru kelas 1. Nah, di sini ada penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Nah, yang saya pengen tanyakan, anak kelas 1 itu mereka cenderung egonya atau bagaimanakah pada saat mereka merasa diakui kemampuannya? Apakah sempat Bapak Ibu melihat pada saat mereka menjawab benar, mereka akan merasakan seperti dihargai. Tapi kalau pada saat mereka salah, teman-temannya mungkin eksistensinya akan gitu. Apakah sempat ditemukan seperti itu? Ayo, bagaimana Bapak Ibu? Ekspresinya
Ekspresinya bagaimana? Mimiknya bagaimana gitu? Saya pengen lihat. Ya, waktu pada saat di kelas, saat pembelajaran ketika dia bisa menjawab pertanyaan dari gurunya, terus waktu pembelajaran di kelas pada saat siswa tersebut bisa menjawab pertanyaan dari gurunya, terus jawabannya benar, terus diberi reward berupa tepuk tangan gitu untuk siswa tersebut. Tapi juga kalau misalnya ada yang menjawab tapi jawabannya salah, dibenarkan oleh siswa yang lain. Gitu, Kak. Oke, tepuk tangan ya dengan guru kelas 1. Nah, ini udah terkoneksi dengan IKM-nya udah mendapat diklat ya. Ya, pada saat itulah program dari IKM itu sebenarnya itu membagi kebahagiaan. Pada saat siswa memberi reward, maka mereka temannya akan menyupport. Baik itu tepuk tangan. Bukan berarti itu penghargaannya ya Bapak Ibu. Tapi pada saat dia tidak menjawab dengan benar atau salah, nah jangan sampai ada yang mencibir atau yang lain. Tapi ada yang menyupport, kamu gak apa-apa, kamu hebat dan lain-lain. Nah seperti itu sedikit itu mungkin gambaran untuk yang kelas 1, meskipun tataran yang lebih tinggi yaitu jangan sampai penghukuman yang tadi pernah disampaikan ya. Penghukuman kepada siswa itu dipakai, tapi gunakan cara-cara lain yang lebih mendidik. Menghilangkan kata penghukuman menjadi bukan penghargaan ya, tapi menjadi motivasi atau menyentuh jiwa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin penekanannya langsung kesimpulan, Bu. Nah, pada dasarnya kesimpulannya seperti ini tergambar, bahwa kalau kita melihat siswa yang melanggar nilai-nilai kebajikan, entah itu apapun ya, sebenarnya kebutuhan dasar mereka, entah itu 1, 2, 3, atau 4, bahkan kesemuanya itu belum terpenuhi. Dan kewajiban kita Bapak Ibu untuk memenuhinya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hendika. Sampailah pada sesi akhir yaitu dengan saya. Tapi sebelumnya karena hampir 2 jam Bapak Ibu duduk, ayo berdiri sebentar yuk. Kita joget-joget sebentar. Chicken dance ya. Chicken dance. Ini suka menjalan. Yo, mari semuanya, Bapak Ibu digerakkan semuanya.
Gimana perasaannya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sesi terakhir ya Bapak Ibu ya. Di sini saya berbagi pengalaman aja. Perkenalkan saya di sini. Terima kasih dan sudah diizinkan berdiri di sini. Di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita sharing aja ya. Baiklah, di akhir ini tadi yang pertama tadi udah disampaikan oleh Bu Titi, yaitu tentang Bu Titi nilai-nilai budaya positif dan kebajikan. Berikutnya disampaikan oleh Ibu Eva, yaitu tentang motivasi dan penghargaan. Yang ketiga oleh teman saya Pak Erik tentang keyakinan kelas, dan berikutnya Pak Hendika tentang kebutuhan dasar manusia. Di akhir saya ini tentang poin yaitu posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Mungkin dalam pendidikan restitusi itu adalah hal baru. Restitusi bukan menebus kesalahan, melainkan tawaran dan solusi yang dapat mengembalikan peserta didik yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol dalam restitusi ini: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima ini pastinya pernah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam KBM atau dalam tempat kita melaksanakan pembelajaran. Dari 5 ini, sebelum saya masuk ke berikutnya, adakah yang bisa memberikan kira-kira dari 5 ini mana sih yang membuat efek negatif dan efek positif? Bisa bantu saya? Efek negatif dulu. Dari kelima posisi. Ya, terima kasih. 5 posisi kontrol dalam restitusi yang membuat negatif mungkin dari teman. Baiklah, ada yang bisa menambahkan? Silakan Pak. Yang bisa memberikan efek negatif kepada peserta didik kita. Kita di sini sebagai 5 ini, posisi kontrol ini dalam restitusi. Saya penghukum. Bu, silakan Bu. Menurut saya yang menimbulkan efek negatif untuk siswa adalah satu, yaitu penghukum, dan yang kedua membuat merasa bersalah. Baik, terima kasih. Next, Bu Titi. Nah, benar apa yang disampaikan tadi sama Ibu Khalifah, yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu akan memberikan efek negatif. Dengan pendekatan kita sebagai teman, pemantau, dan manajer buat anak-anak didik kita, insya Allah akan memberikan efek positif yang selama ini mungkin secara tidak sadar kita pernah melaksanakan. Saya terutama, saya sendiri mungkin pernah, kamu lagi yang terlambat, dia lagi yang berantem. Saya secara tidak langsung sudah menekankan di situ pembuat merasa bersalah, padahal dia belum ngomong dulu, saya sudah langsung seperti itu. Itu mungkin pengalaman yang kurang baik dari diri saya sendiri. Dan penghukum, dikit-dikit saya kasih hukum, mungkin saya dulu seperti itu. Baiklah, next Bu Titi. Nah, di sini ini adalah beberapa contoh. Dalam ini hanya teori, tapi dalam kenyataannya kita pasti akan mempraktekannya. Kita berusaha atau merubah ke lebih baik dalam
pendidikan dalam mengajar di kelas ataupun di lingkungan sekolah kita. 5 posisi kontrol ini alangkah lebih baiknya yang kita lakukan adalah yang ketiga poin tadi, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Kalau biasanya dulu saya menghardik, langsung menunjuk, kamu salah, kamu salah. Sekarang bersihin kelas sendirian. Mungkin saya dulu pernah melaksanakan seperti itu. Terus berceramah, anak murid saya ceramahin aja, dari datang sampai 15 menit saya hanya ceramah, yang ada dia hanya bosan. Itu mungkin hal yang harus saya koreksi sebelumnya, sebelum saya mengikuti CGP ini. Tetapi setelah berjalannya CGP ini, saya dibagi berbagai pengalaman di dalam, baik itu di dalam media Zoom, Lokakarya, berkawan, terus berbagi beberapa yang pernah kita laksanakan di sekolah masing-masing dalam kelompok belajar kita. Di situ apa yang saya dapat dalam pembelajaran pendidikan itu saya langsung terapkan di dalam kelas. Mungkin Bapak Ibu semua nanti kedepannya kan akan IKM juga. Mungkin apa yang kita sudah laksanakan, kita sharing, kita bisa berbagi pengalaman untuk kita semuanya. Semuanya tujuannya hanya ke anak murid, menjadikan pembelajaran menyenangkan dan membuat anak itu merasa terlibat dalam pembelajaran itu. Ini adalah salah satu contoh penghukum. Contohnya, Davis lagi. Oh, kamu sih yang selalu berantem aja di kelas. Kamu lagi. Iya, Adit lagi. Dengar namanya dia lagi. Nah, itu hal yang sebenarnya malah membuat anak itu nanti aku juga salah kok gitu. Paling-paling aku lagi yang disalahin, aku aja yang dihukum terus. Padahal kadang-kadang dia nggak merasa, dia tidak bersalah, tetapi belum udah di kamu lagi, jadi membuat anak itu tertekan. Berikutnya contoh yang kedua. Berapa kali ya harus ibu kasih tahu Al-Farizi kalau di kelas itu jangan ngobrol aja. Dia belum udah nunduk aja. Dikit-dikit langsung bikin bersalah. Padahal sebenarnya dia mau berdiri mungkin, Bu saya mau bertanya, tetapi mungkin karena kondisi agak ini, saya jadi menjadikan anak itu membuat rasa bersalah. Yang inilah yang sedang saya terapkan di kelas saya, terutama diri saya sendiri dulu, baru saya sharing ke teman-teman. Sama sih juga. Dengan teman, ya sudah. Ini yang mencoba saya terapkan ya Ibu. Bukan bermaksud menggurui, kita berbagi pengalaman aja. Jadi terhadap kasus-kasus permasalahan pasti setiap kelas ada aja. Ada orangesnya setiap kelas itu selalu ada itu. Gak mungkin satu kelas itu semuanya baik semuanya datar. Nanti gurunya enak, takutnya gurunya keenakan gitu. Makanya gurunya harus dikasih satu yang spesial, setiap kelas selalu ada. Nah di sini memposisikan sebagai teman untuk anak-anak didik kita. Berikutnya sebagai pemantau. Rangga, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Padahal dia sebenarnya kita hanya menggali biar dia itu sadar. Tidak perlu kita, kok kamu begini, kamu terlambat. Tapi kita berusaha untuk menarik kata-kata dengan, Rangga, tahukah apa yang sudah kamu lakukan? Oh iya Bu, maaf, tadi saya terlambat, bangunnya kesiangan, selalu begitu. Tapi pertanyaan saya masih sama, apa yang sudah kamu lakukan? Nah, kok ketok pintu langsung menghadap ibu, tahu-tahu udah di depan saya. Nah itu adalah contoh berbagi pengalaman. Jadi hikmah dalam diri saya sendiri itu mengurangi emosi yang terkuras dari, kalau kita emosi capek terus kepalanya pusing. Tapi kalau kita biasa-biasa aja sambil ini, Rangga, kok kamu apa sih yang sudah kamu lakukan? Lama-lama dia akan menyadari sendiri.
Belum ditanya dia udah maju sendiri. Maaf Ibu, saya terlambat. Tapi semuanya masih belajar ya Bapak Ibu. Saya di sini juga belajar sama dengan semua teman-teman saya, tidak ada yang sempurna. Pokoknya apa yang saya dapat dalam pembelajaran, dalam pendidikan, dalam lokakarya, baik diskusi dengan teman-teman saya, itulah yang berusaha saya terapkan di kelas saya saat ini. Kebetulan saya kelas 4 melaksanakan IKN. Dan yang terakhir adalah manajer. Dalam manajer ini kita memposisikan kalau anak itu akan menjelaskan sendiri nantinya apa yang akan mereka perbaiki dari kesalahan itu. Tidak perlu saya menyuruh kamu harus begini, enggak. Karena keyakinan kelas yang dibuat yang sudah diterangkan oleh Pak Erik tadi kan kita tempelkan di dalam kelas dan anak-anak paham, oh itu sesuai nggak dengan apa yang kamu ucapkan itu di situ. Karena itu kan dibuat berdasarkan kesepakatan mereka sendiri. Next. Nah, 5 posisi kontrol tadi dikaitkan dengan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahannya. Di sini kita di kelas tidak luput dari banyak permasalahan kasus-kasus baik kasus kecil, kasus besar, kasus tentang pribadi, tentang pembelajaran, pasti kita akan menanganinya. Ketika peserta didik berbuat kesalahan, maka guru dapat membimbing agar dia EDS, evaluasi diri sendiri dulu, cara memperbaikinya sehingga mereka dapat kembali ke tempat mereka berada, yaitu di lingkungan mereka sendiri. Nah, inilah adalah langkah-langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi saat kita mengalami kasus, harus menangani kasus suatu apa yang terjadi di anak-anak. Boleh dari kasus kepribadiannya, sosialnya, ataupun pembelajaran, dalam kasus pembelajaran. Yang pertama, validasi tindakan. Menstabilkan dulu, habis itu kita validasi dulu. Dan setelah dia mengakui, maka dia akan menanyakan keyakinan, apakah itu sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat di kelas itu. Semuanya berawal dari dia yang ngakuin, akhirnya kembali dia yang akan berusaha memperbaikinya. Kita hanya sebagai manajer aja di situ, manajer, pemantau, dan teman buat anak-anak didik kita. Nah, inilah contoh simulasi yang sudah saya praktekkan dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Untuk simulasi tadi mungkin kalau ingin ada yang yang pengen lihat boleh di YouTube saya Bapak Ibu. Nanti banyak beberapa video-video yang saya bagi dalam itu. Dan tadi sebagai rekan sejawat saya dan teman-teman hebat dari CGP, walaupun tadi ada kesalahan, saya mohon maaf kurang satu Bu. Jadi nggak saya tayangkan. Terima kasih semuanya sudah menjadi rekan dan partner kerja dan Bu Titi? Iya, tim kolaborasi buat kita semuanya. Mudah-mudahan kedepannya lagi ada yang bergabung dengan kami di sini. Jangan takut, tidak ada yang sulit kok Bapak Ibu. Kita semuanya bekerja bersama kok. Insya Allah kalau dijalani lancar, Insya Allah Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah menanggapi dengan menyimak hasil nyata dari 5 CGP Angkatan 7 PBGP DIY pada saat ini. Rasa hormat dan terima kasih. Atau mungkin sebelum saya tutup ada tanggapan dulu dari Bapak Ibu. Satu orang memberikan tanggapan, silakan. Ada? Lanjut saja, tetap semangat. Bu Ana ya memberikan tanggapan. Ini ya satu lagi ya, ini tadi ya. Baik, silakan. Boleh kok Bu, kalau ada kekurangan juga disebutkan, nggak apa-apa. Duduk ya. Berdiri Bu, berdiri.
Sudah terlihat ke saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada CGP kita yang luar biasa. Yang tentu saja bagi saya pribadi ini merupakan suatu ilmu yang luar biasa, menambah wawasan, juga membuka cakrawala kita. Oh, ternyata banyak sekali ilmu pengetahuan tentunya tentang pendidikan, khususnya tentang pembelajaran, yang insya Allah mudah-mudahan kita pun bisa melaksanakan dalam tugas kita menjadi seorang pendidik tentunya. Saya tadi mengapresiasi luar biasa, cara menerangkannya juga luar biasa bagus, kemudian juga susunan dari retorika dalam berbicaranya pun luar biasa, dan juga penguasaan materinya juga luar biasa. Masih buat teman kita. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat, insya Allah lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan terima kasih sudah memberikan pencerahan untuk kami, sudah memberikan tambahan ilmu dan juga pengalaman tentunya yang insya Allah akan dapat kita laksanakan dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dari aksi nyata yang telah diimplementasikan pada rekan-rekan sejawat. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan bermakna bagi kita semua. Dari lubuk hati kami yang terdalam dari CGP Angkatan 7. Mana CGP Angkatan 7? Yuk sama-sama tergerak, bergerak, CGP Angkatan 7 tergerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin apabila ada kata perbuatan kami yang tidak berkenan selama penyampaian aksi nyata budaya positif yang telah kami sampaikan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Jalan kaki setiap pagi hari ditemani dengan senyuman dalam diri. Mari kita ucapkan terima kasih. Semangat kita dapat berjumpa lagi. Bersama-sama kita mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia. Terima kasih. Bagaimana anak-anak? Puisinya sudah selesai? Yuk, siapa yang berani mempresentasikan puisi ciptaannya sendiri? Oke, silakan Novi. Kita dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membaca puisi tentang liburan di Gunung Salak. Liburan di Gunung Salak. Gunung Salak adalah tempat yang sering dikunjungi banyak orang. Banyak orang mengunjunginya sehingga mereka dapat berfoto dan bersenang di sana. Bu, lihatlah dewa dan si Prabu mengikuti saya. Ketika saya membaca puisi di depan, saya tak suka, Bu. Iya nih, ibu nemuin ini nih. Kayaknya nih kurang bagus. Coba ibu kayak tahu. Coba, ada apa sih ini? Saya sedang
membaca puisi di depan, tetapi dia tidak mendengarkannya. Dia mengejek saya, Bu. Nggak mau bohong, dianya aja, Bu, baperan. Oh, baperan. Terus ini Ibu nemuin apa itu? Mentai, Bu. Saya juga, Bu. Terus dari situ tadi ketemu, coba siapa? Teman-teman yang lain kali, Bu. Teman yang lain? Emang itu dari teman lain? Enggak, Bu. Tadi saya lihat si Prabu yang melemparkannya. Oh, bukan saya, Bu. Saya lagi diam mendengarkan. Kalau anak pinter, anak itu mengakui apa yang sudah dilakukan. Coba, apa sih yang sudah terjadi ini? Ngagetin. Kamu kenapa kamu mengagetin? Oh, bercanda. Kamu suka diledekin seperti itu? Kamu suka diledekin sama ini? Nah, maunya bagaimana, Novi? Saya ingin didengarkan ketika saya membaca puisi di depan. Kalau misalkan dia membaca puisi di depan, saya juga bisa mendengarkannya dengan baik. Oh gitu. Terus, coba itu tadi sama kalian berdua nih. Kalau pada saat kalian di depan, apa yang harus kamu lakukan kalau ada temennya di depan? Menghargai. Kalau tadi melempar-lempar ini, saya pun mau tahu. Ini siapa yang melempar tadi? Saya. Nah, anak hebat itu jujur ya. Kalau melempar bilang iya. Kayak ini boleh nggak? Kelas ini termasuk sampah ya? Boleh tidak dilakukan? Tidak boleh. Coba nanti seterusnya Ibu ingin dengar nih apa yang akan kalian lakukan nanti kalau ada temannya presentasi. Menyimaknya. Nah, nanti pada saat kamu di depan, kamunya pengen diapain? Kalau kamu lagi baca puisi atau lagi nyanyi atau lagi apa yang kamu pengen didengarin sama teman-teman juga? Berarti kalau pengen didengarin sama teman, kamu harus bagaimana? Ngomong menyimak. Karena apa? Karena tadi bagaimana sesuai dengan yang diberikan kita? Tidak sesuai. Kamu sudah menyadari apa yang sudah kamu lakukan? Nah, coba sekarang ceritain nanti berikutnya kamu harus bagaimana? Dan mendengarkannya. Bagaimana Novi? Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Masih marah tidak? Enggak, Bu. Nah, sekarang coba bilang sama temennya dengan baik. Lain kali kalau orang membaca puisi di depan tidak boleh mengajukannya, harus didengarkannya. Ya, baiklah kalau gitu bisa dilanjutin. Bisa menghargai teman yang membaca puisi. Oke, ayo lanjutin lagi Novi. Silakan duduk kembali. Bukan mereka juga, keluargaku juga menyadarinya bahwa dengan salah sangat tempat wisata paling ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok lagi ya. Iya, Bu. Jangan lupa besok datang lagi. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari sini ya, buannya ya. Assalamualaikum.
Itu tadi kamu dorong sama Rangga. Coba-coba kalian berdua jangan pulang dulu ya. Ibu mau bertanya dulu. Sini. Nah, coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Rangga. Coba sekarang dari Raisa. Coba suaranya lebih kencang lagi. Wah, itu mau dengar lagi. Sekarang apa yang sudah kamu lakukan? Apakah kamu sudah diajarkan tentang akhir disiplin? Bagaimana harapan? Kalau sampai juga, boleh nggak mendorong? Nah, coba sekarang jelaskan tindakan yang sudah kamu lakukan tadi. Bagaimana perasaanmu? Terus melakukan bagaimana? Coba kamu jelaskan, Angga. Karena dia lama. Terus tindakanmu itu bagaimana menurut kamu? Kenapa? Coba suaranya lebih keras, Ibu mau dengar nih. Suaranya lebih keras lagi biar Raisa juga dengar, Ibu belum dengar nih ya. Coba nih, lebih keras lagi suaranya. Terus menurut kamu tindakan kamu itu benar atau salah? Salah. Tapi tetap dilakukan. Sekarang coba maunya Raisa bagaimana tentang sikap Rangga? Terus ke depannya bagaimana guys? Apa yang harus kamu lakukan lagi? Coba suara yang lebih kencang lagi, Ibu mau dengar. Ke depannya bagaimana? Oh, gitu. Nggak boleh bilang kasar ke depannya ya. Ya, Raisa juga ya. Terima kasih sudah mengingatkan temannya agar terus menerapkan budaya positif. Karena tidak sesuai dengan kalau yang dilakukan tadi sesuai dengan keyakinan kita. Sesuai dengan keyakinan kita ya. Berikutnya bisa lebih baik lagi ya. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Jangan lupa langsung pulang ya. Oke, coba bersalaman dulu. Terima kasih Rangga. Terima kasih Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim, Wakil Kepala Sekolah SD Semper Timur 03, tempat para CGP mengajar Bu Titi, Pak Erik, Pak Hendra, dan Bu Farida. Saya bangga punya rekan yang sejawat, yang hebat, dan mempunyai etos kerja yang tinggi, khususnya guru yang tergabung dalam CGP seperti Bu Titi, Pak Erik, Pak Hendika, Ibu Farida, dan Bu Eva dari SMA 45 yang berkolaborasi di sekolah ini. Diseminasi yang dipaparkan dalam aksi nyata membawa banyak manfaat dan memberi motivasi pada guru-guru lain agar ikut serta dalam mengikuti CGP gelombang berikutnya, agar tergabung dalam CGP dalam mengembangkan dirinya. Diseminasi yang jelas semoga bukan sekedar tuntutan tugas aksi nyata, tapi mudah-mudahan bersifat permanen. Diseminasi ini mudah-mudahan bisa diterapkan secara langsung dalam pembelajaran demi mewujudkan pembelajaran yang lebih bermanfaat pada murid, menyenangkan, dan tak lupa akhlak tetap menjadi yang utama.
Selamat belajar para CGP dan semoga lancar dan tuntas sampai lulus sehingga benar-benar menjadi motivasi tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.